Sejak 16 Januari 2022, terjadi peningkatan kasus harian menjadi 2 digit atau 14 kasus, tanggal 26 Januari menjadi 3 digit di 139 kasus, dan mulai 3 Februari sudah menjadi 4 digit, yaitu 1.501 kasus. Bahkan pada 5 Februari 2022, terjadi kasus harian tertinggi yaitu 2.038 kasus positif baru. Kenaikan ini sudah melebihi kasus harian tertinggi varian Delta tahun 2021. Gubernur Koster mengungkapkan perkembangan kasus aktif per 6 Februari 2022 total kasus aktif 9.887, terdiri atas 954 atau 9,65 dirawat di rumah sakit, 1.551 atau 15,69% di isolasi terpusat isoter, 7.382 atau 74,66% di isolasi mandiri isoman. Sampai 6 Februari 2022 muncul kasus baru sebanyak 1.918 orang, jumlah yang sembuh 196 orang, yang meninggal sebanyak 7 orang. Jumlah kesembuhan secara kumulatif mencapai 88,84%. Namun jumlah yang sembuh jauh di bawah jumlah kasus baru harian yang mengakibatkan beban perawatan di rumah sakit dan di isolasi terpusat. Menurutnya, sampai saat ini penanganan kasus COVID-19 dapat dikelola dengan baik. Ketersediaan dalam jumlah yang memadai, tempat tidur di rumah sakit, tempat tidur di isoter, ketersediaan obat-obatan dan oksigen yang memadai, serta kesiapan tenaga kesehatan baik di rumah sakit maupun di isoter. Dalam rangka peningkatan pelayanan dan mengurangi risiko penularan, pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Kota bersama Kodam 9 Udayana dan Polda Bali beserta jajaran akan segera melakukan upaya serius. Di antaranya memindahkan pasien dari isoman ke isoter, menyiapkan fasilitas isoter, mengantisipasi peningkatan kebutuhan tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan, oksigen, dan tenaga kesehatan, serta menyiapkan fasilitas hotel untuk tenaga kesehatan yang melayani pasien COVID-19 di rumah sakit, puskesmas, dan isoter. Lebih lanjut dikatakan bahwa pencapaian vaksinasi di Bali semakin maju. Suntik ke-1 sudah mencapai 103,17% dan suntik kedua sudah mencapai 92,89%. Sedangkan vaksinasi pada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun untuk suntik ke-1 sudah mencapai 105,53% dan suntik kedua sudah mencapai 90,19%. Namun meskipun warga sudah mengikuti vaksinasi, tidak sepenuhnya menjamin terbebas dari risiko penularan COVID-19. Koster menambahkan Provinsi Bali mendapat kepercayaan untuk menjadi tempat penyelenggaraan beberapa event internasional, yaitu pertemuan keempat konferensi para pihak konvensi Minamata tentang Merkuri yang akan dilaksanakan pada 21 sampai 25 Maret 2022 diikuti oleh 135 negara. Pertemuan ke-144 Parlemen Sedunia yang akan dilaksanakan pada 20 sampai 24 Maret 2022 diikuti oleh 178 negara. Global Platform for Disaster Risk Reduction yang akan dilaksanakan pada 23 sampai 26 Mei 2022 diikuti oleh 193 negara. Konferensi Presidensi G20 yang akan dilaksanakan selama setahun mulai bulan Desember 2021 dan pertemuan puncak Presidensi G20 pada 15 sampai 16 November 2022. Untuk itu, Gubernur Koster mengimbau, mengingatkan, menegaskan, dan mengajak seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, tetap waspada menghadapi pandemi COVID-19 varian Omikron yang telah meningkat dengan sangat cepat. Terus mentaati dan melaksanakan protokol kesehatan prokes serta menerapkan pola hidup sehat bebas COVID-19 dengan 6M, memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun tubuh, dan mentaati aturan. Selain itu juga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening terhadap semua pegawai, karyawan, dan pengunjung pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan terkait. Pengunjung yang diizinkan masuk ke pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan adalah pengunjung yang telah memperoleh vaksinasi COVID-19 suntik kedua. Membatasi aktivitas masyarakat, upacara adat, ngaben, pernikahan, dan kerumunan sesuai surat edaran Parisade dan MDA Bali. Bali Post melaporkan.